untuk periode 5 tahun. Dan dalam rangka hal tersebut, izinkan kami membacakan kehadiran, yaitu 23 anggota hadir dari 8 fraksi, dan menurut ketentuan telah memenuhi syarat quorum, yaitu pasal 279 dan pasal 281 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Dengan itu saya nyatakan rapat RDPU ini dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, yang pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2026, bahwa calon gubernur Bank Indonesia diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Agustus 2026 menyetujui pembahasan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon gubernur, calon deputi gubernur senior, dan calon deputi gubernur Bank Indonesia ditugaskan kepada Komisi 11 DPR RI. Uji kelayakan fit and proper test ini akan dilaksanakan dengan aturan sebagai berikut. 1. Calon gubernur Bank Indonesia menjalani uji kelayakan fit and proper test secara individu. Waktu yang diberikan maksimal, nanti saya atur presentasinya 15 menit, tanya jawabnya 30 menit, kemudian 15 menit untuk menjawab. Kalau kemudian ada dinamika rapat dan sebagainya, saya tidak menutup kemungkinan waktu tersebut menjadi fleksibel. Kemudian calon gubernur Bank Indonesia yang telah menjalani fit and proper test dipersilakan meninggalkan ruang rapat setelah acara selesai. Keempat, calon gubernur Bank Indonesia yang terpilih melalui mekanisme pengambilan keputusan di Komisi 11 akan dihubungi kembali oleh Sekretariat Komisi 11 DPR RI. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada calon gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan presentasinya. Saya persilakan. Sebelum dimulai, saya harus membacakan ada pergantian antar waktu di pemindahan sementara anggota dari fraksi Partai Golkar. Bapak Andi Ahmad Dara, nomor anggota A339 dari Komisi 11 pindah ke Komisi 6, dan Bapak Fernando Ganindito PPE, nomor anggota A310 dari Komisi 6 ke Komisi 11. Mulai terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2026. Minta maaf mengganggu sebentar, saya persilakan untuk Bu Destri. Silakan waktunya dihidupkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Bapak Hanif, Bapak Dolfi, Bapak Misbakun, Pak Hekal, dan juga Pak Fauzi Amro, dan mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu untuk anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati seluruh hadirin yang mengikuti acara Fit and Proper ini, baik secara langsung maupun virtual, dan juga tentunya seluruh rekan-rekan media juga yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentunya perkenankan kami memulai pemaparan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga atas segala rahmatnya kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat.
Forum ini sangat strategis karena terima kasih kami diberikan kesempatan bertatap muka dengan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Satu penghargaan bagi kami dapat kembali berada di forum penting ini karena menggambarkan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia serta pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk menilai kemungkinan bagi kami dalam mengemban amanah besar tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat, paparan kami ini akan dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kami akan mengulas perjalanan Bank Indonesia, baik dari sisi perkembangan mandat maupun kesinambungan visi dalam mengiringi langkah menuju Indonesia maju. Kemudian yang kedua adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks di tengah momentum pertumbuhan yang perlu diakselerasi. Dan ketiga adalah visi yang disertai dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis Bank Indonesia yang kami pandang penting untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, perkembangan mandat dan visi Bank Indonesia selalu mengikuti kebutuhan bangsa di zamannya. Dengan memahami perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan yang akan kami paparkan hari ini merupakan kelanjutan dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Di slide 4 kami gambarkan bagaimana perjalanan dari Bank Indonesia, di mana sejak berdiri pada tahun 1953, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pembiayaan dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian pasca krisis 1998, mandat BI difokuskan pada stabilitas rupiah sebagai fondasi kepercayaan dan ketahanan ekonomi. Selanjutnya melalui Undang-Undang P2SK tahun 2023, mandat BI dipertegas mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kemudian pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Adapun visi, misi, dan inisiatif strategis sebagai calon gubernur Bank Indonesia disampaikan dalam paparan ini dengan temanya adalah Bank Indonesia, Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Bukan merupakan satu kebetulan kalau tajuk yang diangkat ini sepertinya merupakan kesinambungan atas 2 tema sebelumnya yang sempat kami sampaikan saat uji kelayakan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2024. Pemikiran yang kami sampaikan kali ini merupakan akumulasi pemahaman dan pengalaman selama mendapat amanah menjadi Deputi Gubernur Senior sejak tahun 2019 hingga sekarang. Berbagai tantangan perekonomian nasional yang makin kompleks dan akan kita hadapi bersama perlu dijawab dengan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Bank Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, mandat yang semakin kuat tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu, sebelum menjelaskan arah kebijakan ke depan, izinkan kami menguraikan terlebih dahulu perkembangan lingkungan strategis yang akan menjadi konteks sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan Bank Indonesia. Di slide 7 kita lihat, dengan tema Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, kami merasakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk menjawab tantangan dari global maupun domestik. Tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Bila sebelumnya tantangan lebih dominan berkaitan dengan isu cyclical, perkembangan terkini menunjukkan berbagai perubahan struktural yang ditandai dengan kondisi geopolitik yang makin terfragmentasi, pasar keuangan yang rentan bergejolak, hingga digitalisasi dan risikonya yang perlu dikelola dengan baik. Di tengah tantangan tersebut,
fundamental perekonomian Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan. Berbagai indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, mulai dari pertumbuhan yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, ketahanan eksternal yang terjaga, hingga intermediasi perbankan yang tetap solid. Hal ini merupakan dampak positif berbagai stimulus kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan mandat melalui amandemen Undang-Undang P2SK tahun 2026 semakin mempertegas peran Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, tapi juga melaksanakan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Mandat yang semakin luas menuntut Bank Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Bank Indonesia perlu terus memperkuat akuntabilitas kelembagaan seiring dengan meningkatnya mandat yang diemban. Implementasi amanat pasca Undang-Undang P2SK tahun 2026 juga memerlukan penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, penguatan ekosistem yang digital, dan penguatan kapabilitas SDM yang unggul. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terkait dengan momentum pertumbuhan yang sampai saat ini relatif baik dan prudent. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 yang tercatat sebesar 5,29% secara year on year. Dengan inflasi sebesar 2,88% di bulan Juli tahun 2026. Dan ini masih dalam sasaran kami 2,5 plus minus 1%. Selain itu, disiplin fiskal Indonesia tetap terjaga, yaitu di 2,8% terhadap PDB di tahun 2025, dan ini menjadi salah satu yang terendah di antara negara di kawasan. Rasio utang terhadap PDB sebesar 41,3% per Juni 2026, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih sehat. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat, serta mampu menjaga stabilitas di tengah tantangan ekonomi global. Namun demikian, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Ke depan terdapat beberapa area yang masih perlu diakselerasi. Mengingat gambar kiri atas menunjukkan siklus ekonomi kita saat ini masih berada di bawah tingkat optimalnya. Pertumbuhan kredit masih dapat terus didorong, mengoptimalkan undisbursed loan yang saat ini mencapai 2.548 triliun atau 21,8% dari plafon, dan upaya penguatan daya beli masyarakat. Ruang untuk mendorong kredit UMKM juga perlu dilakukan dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tentunya perlu juga diikuti oleh mandat dan tanggung jawab yang semakin besar, sehingga menuntut kapasitas kelembagaan yang semakin kuat dan adaptif. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, mempertimbangkan tantangan perekonomian serta mandat yang diemban oleh Bank Indonesia, maka bila kami mendapatkan amanah menjadi Gubernur Bank Indonesia, kami akan menjalankan visi yang ditopang dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis. Visi kami adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespon tantangan serta kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan visi tersebut akan dicapai melalui 3 misi. Yang pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi pertama ini sesuai dengan mandat Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ini merupakan bagian terintegrasi dari misi pertama, menjaga stabilitas, karena stabilitas yang kuat akan dapat memberikan kepastian berusaha dan akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.
Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan misi ketiga adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sinergi merah putih. Misi ini menegaskan bahwa Bank Indonesia akan melakukan koordinasi erat dengan pemerintah, otoritas, dan berbagai pihak dalam merespon tantangan yang masih kuat dan mencapai tujuan Indonesia 2045. Tentunya juga sinergi yang perlu juga kami lakukan adalah bersama-sama dengan wakil rakyat, yaitu DPR, dan juga tentunya dengan perwakilan daerah. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke inisiatif strategi 1, penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia. Bauran kebijakan Indonesia akan terus diperkuat guna merespon tekanan terhadap sektor eksternal, nilai tukar, dan inflasi, sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif yang dapat mendukung stabilitas harga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dari sisi moneter, fokus utama tetap menjaga stabilitas dengan tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. BI rate akan diarahkan secara preemptif dan forward looking untuk menjaga stabilitas rupiah. Stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat melalui smart intervention. Operasi moneter pro market akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Kedua, kebijakan makroprudensial akan semakin pro-growth, namun tetap prudent dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai instrumen makroprudensial akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan khususnya kepada sektor-sektor prioritas. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital secara aman, efisien, dan inklusif. Digitalisasi melalui transaksi KRIS akan terus dilanjutkan, dan per Juli 2025 transaksi KRIS tumbuh 82,4% dengan pengguna sejumlah 67,5 juta dan jumlah merchant 45,5 juta, di mana 96,7% diantaranya adalah merchant UMKM. Penguatan perlindungan konsumen, pencegahan fraud, dan mitigasi risiko cyber juga akan menjadi prioritas kami. Namun satu hal, digitalisasi tidak meninggalkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T. Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar falas akan diakselerasi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik. Untuk kebijakan pendukung, kami highlight khusus untuk yang regional, karena kami melihat pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditopang oleh kemajuan seluruh daerah. Bank Indonesia akan memperkuat peran 46 kantor perwakilan dalam negeri kami sebagai strategic partner pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi kerakyatan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui berbagai program kolaborasi seperti pengendalian inflasi, ketahanan pangan, digitalisasi daerah, serta percepatan reformasi struktural agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami masuk ke inisiatif strategis kedua, yaitu kebijakan lalu lintas devisa. Kebijakan lalu lintas devisa akan menjadi perhatian serius kami, sesuai dengan mandat BI berdasarkan undang-undang. Dengan berbagai tantangan terkait sektor eksternal, baik dari sisi makro dan infrastruktur LLD, kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD, khususnya terkait dengan pengawasan berbasis digital dan subtek. Hal ini penting mengingat Waktunya sudah habis, tapi saya minta dipercepat. Baik, Pak. Ya, saya tambahin sedikit. Baik. Ya, mengingat potensi under invoicing yang cukup besar, namun kami tidak bisa sendirian karena data terkait LED melibatkan banyak pihak. Kemudian yang ketiga terkait dengan keuangan inklusif dan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Inklusi dan syariah merupakan game changer utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kemudian lebih lanjut kami akan memperkuat pembiayaan inklusif melalui penguatan kebijakan makroprudensial dan juga kebijakan keuangan berkelanjutan BI akan terus disempurnakan untuk instrumen dan metode perhitungan emisi dan karbon yang sama digunakan oleh perusahaan dan perbankan. Yang keempat adalah terkait dengan tata kelola kelembagaan inovasi. Mandat yang semakin besar harus diimbangi dengan kelembagaan yang semakin kuat. Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tapi merupakan hasil akumulasi dan integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang. Dan terakhir yang kami ingin highlight adalah inisiatif strategis kelima, yaitu sinergi merah putih. Inisiatif terakhir merupakan benang merah yang menghubungkan seluruh kebijakan yang telah kami sampaikan dalam implementasinya. Kami meyakini bahwa keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun sinergi merah putih bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program nyata yang selaras dengan visi Astacita, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan daerah, digitalisasi ekonomi, hingga reformasi kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kebijakan kami ini kami akan mengedepankan aspek 3I dan 1S. 3I adalah kebijakan kami akan kami usahakan impactful, inklusif, dan integrasi, dan semua itu akan bisa tercapai dengan dilakukannya sinergi. Dan buat kami, sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang menyatukan kekuatan, saling melengkapi, dan melangkah seirama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat diraih kalau kita bekerja sendirian. Dan intinya terakhir saya ingin sampaikan bahwa mari kita mengisi kemerdekaan dan perjuangan kita teruskan sampai ke akhir zaman. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian pimpinan dan anggota komisi yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam upaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Gubernur Bank Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, maka tadi waktunya mengalami inflasi masih di dalam range yang memadai. Maaf Pak, Masih dalam mohon maaf Pak. 2,5% plus minus 1. Jadi masih diberikan toleransi lah. Jadi saya beri kesempatan sekarang setelah paparan ada sekitar 18 halaman dan saya beri kesempatan kepada fraksi-fraksi melalui juru bicaranya untuk menyampaikan. Pertama kali fraksi PDI Perjuangan. Saya persilakan Pak Haris Turino. Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat calon Gubernur Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti. Bulan ini Bu, tepat 7 tahun Ibu berada di Bank Indonesia sebagai orang nomor 2 di Bank Indonesia. Artinya adalah bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bank Indonesia sebelumnya adalah keputusan kolektif kolegial yang juga menjadi tanggung jawab Ibu. Maka kalau hari ini katakan Ibu diberi amanah untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, bagaimana kami bisa percaya bahwa yang kami pilih adalah seorang Destri Damayanti, bukan Periwarjo jilid kedua. Ya. Kemudian, tolong dielaborasi Bu, 3 kebijakan dari Pak Peri yang menurut Ibu berhasil dan wajib dilanjutkan, dan 3 kebijakan yang menurut Ibu gagal, kurang efektif, dan akan Ibu rubah. Dan Ibu pernah berada juga di dalam setiap pengambilan keputusan besar itu. Kalau kemudian kami minta satu keputusan yang ingin Ibu ubah, seandainya waktu bisa diputar kembali, kira-kira keputusan apa itu di Dewan Gubernur? Mengenai rupiah,
Kita tahu bahwa BI melakukan banyak sekali intervensi, triple intervention, termasuk dalam beberapa hari ini kelihatannya Ibu bekerja cukup keras, sehingga rupiah di kisaran 17.700. Nah, pada titik mana Ibu menganggap bahwa intervensi BI ini terlalu mahal dan tidak efektif? Berapa batas psikologis pelemahan rupiah yang menurut Ibu masih layak untuk dipertahankan tanpa intervensi dan membiarkan mekanisme pasar bekerja? Yang menarik tentang inflasi adalah BI selalu membanggakan inflasi, tadi Pak Ketua katakan 2,5% plus minus 1, dan ini selalu berhasil. Tapi sebenarnya berapa persen sih keberhasilan ini yang benar-benar berasal dari kebijakan moneter Bank Indonesia? Dan berapa persen yang merupakan faktor administered price, harga pangan, serta kebijakan dari pemerintah? Misalkan kalau pemerintah tahun depan memutuskan untuk menaikkan harga energi, apakah kemudian BI siap mempertahankan target inflasi tetap di 2,5 plus minus 1? Dalam praktek KSSK antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, ini kedepannya akan semakin terintegrasi. Tetapi selama ini apakah memang pernah ada situasi di mana BI berbeda pendapat dengan Kementerian Keuangan? Misalkan dalam kasus penempatan dana SAL sebesar 400 triliun yang dipindahkan dari BI ke Himbara. Mengenai kebijakan makroprudensial, kita tahu bahwa BI melonggarkan KLM, tapi sebenarnya siapa sih yang paling menikmati dari kebijakan ini? Karena faktanya adalah pertumbuhan kredit hanya 11,9%, dan ini didominasi oleh pertumbuhan kredit korporasi yang di 18%, dan pertumbuhan di UKM hanya 0,6%. Pertanyaan yang cukup sulit mungkin untuk dijawab adalah kalau pemerintah ngotot menerapkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kita semua sepakat kalau ini bisa tercapai, maka ini pertumbuhan yang bagus. Tetapi seandainya pertumbuhan ini didorong oleh pelonggaran moneter yang berlebihan, sementara BI memiliki pemahaman bahwa pelonggaran moneter ini bisa mengancam inflasi dan pelemahan nilai tukar, apakah BI akan mengikuti target pertumbuhan ini? Karena kondisi idealnya tumbuh dan stabil, tetapi faktanya kadang-kadang tidak mungkin berjalan secara beriringan. Dan yang terakhir, Ibu, 5 tahun dari sekarang publik akan mengingat satu hal tentang seorang kepemimpinan Destri Damayanti. Maka Ibu ingin dikenal sebagai apa di posisi sebagai Gubernur Bank Indonesia? Dan sebaliknya, resiko yang paling Ibu takuti 5 tahun dari sekarang itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah bisik-bisik ini Pak Haris ibadah. Golkar, saya persilakan Pak Muhyiddin. Terima kasih Ketua, pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 11 yang saya hormati, dan tentunya Ibu Destri calon Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati. Kalau kita melihat sekarang situasi global, Bu, dan geopolitik, kayaknya belum bisa berakhir dalam waktu singkat. Ini sangat penting sekali karena mempengaruhi banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan saya, jika tekanan global menyebabkan rupiah melemah tajam, arus modal keluar, tetapi ekonomi domestik juga membutuhkan penurunan suku bunga, kebijakan mana yang saudara atau Ibu pilih terlebih dahulu? Sebutkan batas toleransi rupiah, jangka waktu pelaksanaan, biaya kebijakan, dan ukuran keberhasilan. Tentunya dalam situasi krisis, seorang Gubernur Bank Indonesia itu dituntut untuk cepat dan tanggap mengambil kebijakan. Saya kira itu pertanyaan singkat saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golkar, Bapak Muhyiddin M. Said. Berikutnya fraksi Partai Gerindra.
Pak Kamrus Samad Ya. yang diberi Izin tanggung Ketua. jawab. Silakan Pak Kamrus. Terima kasih Ketua dan pimpinan Komisi 11 dan para anggota Komisi 11, Ibu calon Gubernur Bank Indonesia. Pagi hari ini senang sekali mendengarkan paparannya karena di slide 7 jelas komitmennya ekonomi tahun 2029 tumbuh 8%. Ini artinya sejalan dengan RPJMN yang sudah kita susun untuk 2025-2030. Dan ini adalah bagian daripada komitmen pemerintah untuk mewujudkan 8%. Ibu calon Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, izinkan saya untuk menanyakan keberpihakan Ibu dalam merumuskan instrumen kebijakan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dari sisi suku bunga SRBI, dari sisi BI rate, dan juga dari sisi pengendalian nilai tukar rupiah. Sehingga tantangan yang terus berulang yang kita alami, itu kita memiliki forecast yang jelas sebagai otoritas pengendali otoritas moneter. Yang kedua, kami mengetahui yang sebenarnya bahwa Ibu telah Bank Indonesia telah melontarkan kebijakan likuiditas makroprudensial. Nilainya setiap tahun ratusan triliun. Ada angka, tetapi tidak kelihatan impact. Ada nilai, tapi tidak dirasakan. Ada laporan, tetapi tidak terindikator di dalam program prioritas pemerintah yang disalurkan melalui industri keuangan termasuk perbankan di dalamnya. Bagaimana ke depan Ibu memiliki indikator sehingga bisa diukur impact dari sebuah kebijakan KLM tersebut. Selanjutnya, pengendalian inflasi. Ini yang ketiga, pengendalian inflasi selalu dipaparkan dalam posisi terkendali. Mohon kiranya ke depan, komitmen Ibu secara sungguh-sungguh membuka sebetulnya berapa inflasi inti yang sebenarnya, berapa inflasi pangan yang sebenarnya, dan komoditi apa saja yang mempengaruhi inflasi pangan tersebut, yang kita tahu semua angkanya masih di atas 5% di hampir semua ruas kepulauan di Nusantara kita. Ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh untuk bisa menyentuh hal yang substansif dalam pengendalian inflasi. Karena itu mohon rumusan kebijakan ke depan tentang hal ini. Yang keempat, berkaitan dengan sistem pembayaran yang selama ini menjadi tupoksi daripada Bank Indonesia. Kita mengetahui bahwa Bank Indonesia telah menelurkan banyak inovasi dan kemajuan dalam sistem pembayaran Indonesia. Bahkan roadmap dan blueprint sistem pembayaran Indonesia telah dirumuskan. KRIS adalah salah satu alat. Bagaimana pendapat Ibu setelah menerbitkan kartu kredit Indonesia yang kedua, KRIS yang pertama dan kartu kredit yang kedua, telah menempatkan Bank Indonesia sebagai regulator, sebagai pengawas, sekaligus sebagai operator. Apakah ini pantas dilakukan? Apakah ini wajar? Apakah ini patut dilakukan oleh seorang atau lembaga otoritas moneter tentang hal ini? Yang terakhir, pimpinan, kami ingin menyampaikan, mendengarkan komitmen Ibu, calon Gubernur Bank Indonesia, di hadapan masyarakat Indonesia melalui forum ini, tentang komitmen Ibu untuk mengawal pertumbuhan 8%. Jika pertumbuhan 8% ini yang diatur di dalam Undang-Undang APBN setiap tahun, dalam target pertumbuhan ekonomi kita, tidak tercapai, apakah Ibu juga bersedia mengikuti jejak Bapak Peri Warjio? Demikian pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Kamrus Samad, juru bicara fraksi Partai Gerindra. Berikutnya fraksi Nasdem. Silakan. Assalamualaikum. Pak Jidan.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 11. Yang saya hormati Ibu Destri Damayanti. Jadi yang pertama Bu, tadi Ibu mengatakan rupiah harus bergerak sesuai fundamental. Saya ingin nanti Ibu menjawab secara normatif fundamental yang Ibu maksud itu berapa, dan apakah itu diukur dari RIR, current account, NDF premium, volatilitas, reserve akumulasi, atau kombinasi tertentu. Rupiah pagi ini tadi menyentuh angka 17.695 per dolar, Bu, masih melemah sekitar 6% sepanjang tahun, meskipun BI telah menaikkan bunga 100 bip point. Ibu sendiri sudah menjadi Dewan Gubernur sejak 2019. Jadi pada titik apa Ibu berani mengatakan kepada DPR bahwasannya mungkin strategi kami tidak efektif dan mungkin harus ada pergantian terkait itu. Kemudian yang kedua, Bu, adalah BI rate yang mencapai 5,76%, apakah rakyat dan UMKM ini sedang membayar terlalu mahal untuk mempertahankan rupiah? Jadi kami ingin tahu siapa sebenarnya yang membayar harga kebijakan stabilisasi ini. BI rate sudah 5,75 dan pada saat yang sama UMKM dalam materi Ibu sendiri disebut masih kesulitan tumbuh, undisbursed loan masih 2.490 triliun, padahal BI sudah memberikan insentif likuiditas 446,5 triliun kepada bank. Apakah problem kita masih kekurangan likuiditas atau justru transmisi kebijakan BI yang gagal, Bu? Saya minta target konkret dalam 12 bulan pertama Ibu menjabat sebagai gubernur. Kemudian Ibu memilih istilah sinergi merah putih. Saya mendukung koordinasi pemerintah dan BI, tetapi bank sentral yang terlalu dekat dengan fiskal justru bisa kehilangan aset termahalnya, Bu, yaitu kredibilitas. Sampai 31 Juli BI sudah membeli SBN 195,25 triliun. Apakah garis merah yang tidak akan Ibu langgar apabila kebutuhan pembiayaan fiskal bertabrakan dengan mandat menjaga rupiah dan inflasi? Dan yang terakhir, Ibu mencantumkan potensi under invoicing ekspor sampai USD 908 miliar. Saya justru khawatir angka sebesar ini dimasukkan tanpa menjelaskan berapa yang sudah terverifikasi sebagai misinvoicing sesungguhnya. Apakah angka 908 miliar dolar itu angka ekonomi yang dapat tidak lanjuti ataukah sekedar statistikal diskrepansi dari mirror trade data? Kalau memang benar masalah sebesar itu, mengapa setelah bertahun-tahun Ibu berada di Dewan Gubernur BI, kita baru bicara standarisasi metadata dan AI surveillance? Berapa nominal devisa yang Ibu targetkan bisa benar-benar direpatriasi atau ditahan di dalam negeri dalam 1 dan 3 tahun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jidan. Saya lanjutkan ke fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, Bu Ana Muawana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, Bapak sekalian, dan juga Ibu Destri, calon Gubernur Bank Indonesia. Pertama, Ibu sudah lama berkarir di Bank Indonesia sampai pada tahapan dari puncak, calon puncak pada hari ini. Dan hari ini di dalam materi Ibu untuk visi misinya sangat luar biasa. Berani mencantumkan 8% pertumbuhan ekonomi di 2029. Materi ini belum pernah kami dapatkan sebelumnya dari seluruh stakeholder yang akan melakukan fit and proper. Pertanyaan saya sederhana sih, Bu. Langkah-langkah apa 2029 itu bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi 8%? Dan karena ini masuk di dalam materi visi misi, sebuah konsekuensi. Jika kemudian, kalau lebih mungkin ya hal yang biasa, itu kerja keras, kerja bersama dengan seluruh stakeholder. Namun jika tidak mencapai angka 8%, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan dan konsekuensinya seperti apa selaku pemangku kebijakan terhadap Bank Sentral. Kemudian yang kedua, Bu, masyarakat umum pada dasarnya tahu rupiah naik atau tidak, terutama baru-baru ini yang sangat melonjak sekali. Ibaratnya di pasar pun orang tahu dolarnya naik, sayur ikut dolar naik. Apa hubungannya sayur dengan dolar naik? Kan sekilas kita juga nggak bisa meraba ke sana.
kira-kira batasannya, termasuk Bu ya, mohon maaf saya mundur sedikit. Pendahulu dulu pimpinan di Bank Indonesia menyampaikan dalam forum yang terhormat di Komisi 11, bulan Juni-Juli beliau bisa menggaransi bahwa nilai tukar akan kembali kepada makroekonomi atau kerangka APBN. Kalau tidak salah antara 16 sampai 17 ribu. Tapi sampai akhir Agustus ini kita lihat angkanya belum bergerak dari 17 ribu ke atas. Nah, kira-kira idealnya Bu, berapa sih volatilitas kalau ada kenaikan tuh berapa persen? Kalau turun itu berapa persen? Atau nilainya berapa? Karena ini ada konsekuensinya. Melonjak terlalu tinggi tentunya banyak faktor yang akan terkapar. Begitu juga turun terlalu drastis juga ada faktor yang dirugikan. Yang paling baik adalah stabil. Nilai stabil itu kira-kira berapa nilainya menurut kebijakan Bank Indonesia. Dengan materi yang sangat komprehensif ini kami berharap ada semacam kepastian terhadap nilai tukar yang more and less bahasanya gitu. Kemudian yang ketiga, kami masih konsekuen terhadap bagaimana penghargaan kita terhadap nilai tukar atau mata uang maksudnya. Bagaimana penghargaan kita kepada mata uang yang ada undang-undang tersendiri itu undang-undang mata uang. Beberapa tempat-tempat strategis itu sekarang sudah ada namanya cashless. Jujur saja Bu, kami merasa ini adalah tonjokan tajam selaku masyarakat Indonesia kemudian tidak bisa atau tidak mau menerima rupiah dari segala sektor. Kalau memang nanti Ibu misal terpilih dan pemangku sebagai bank sentral, batasan waktunya kapan? Bahwa nilai uang tidak boleh ditolak dimanapun. Maksud kami, mata uang rupiah tidak boleh ditolak dimanapun, di segala sektor. Dan kemudian diterapkan sebuah peraturan bahwa mata uang adalah pertama sebagai nilai tukar, sebagai mata uang. Sebagai mata uang yang resmi yang harus diterima di seluruh sektor. Karena beberapa kami sampai waktu itu menyampaikan dalam forum ini, tapi masih saja terjadi, terutama misal di bandara-bandara internasional. Batasannya sampai kapan? Dan kami minta ini adalah harus ada zero tolerance, ada punishment jika suatu ketika pedagang atau mata uang itu ditolak di dalam transaksi jual beli sebagai mata uang yang sah dan diatur dalam undang-undang. Itu saja 3 dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Ana Mu'ana, juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi PKS saya persilakan. Ibu Anis Biarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11. Selamat pagi Ibu Destri Damayanti, calon Gubernur Bank Indonesia. Ibu, dalam paparan Ibu ini di halaman 5, Ibu memaparkan tentang bahwa Ibu Destri ini punya konsistensi visi dalam menjalankan mandat Bank Indonesia. Dan Ibu mengingatkan kita semua tentang waktu Ibu fit for purpose dari tahun 2019 sampai 2024, Ibu memiliki visi menjadi bank sentral yang adaptif dan inovatif. Kemudian di 2024 sampai 2029, visi Ibu adalah Bank Indonesia sinergi untuk mendukung Indonesia maju. Kemudian sekarang ketika Ibu dicalonkan menjadi Gubernur Bank Indonesia, visi Ibu adalah Bank Indonesia sinergi merah putih untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, di sini saya ingin tanya Bu ya, jadi lompatan pemikiran yang benar-benar baru dalam visi Ibu itu apa? Karena dari tiga lompatan ini, dari mulai 2019 sampai 2024 ini, secara substantif ini kelihatannya nggak berbeda jauh. Jadi saya ingin tahu apa yang menjadi benar-benar baru, kemudian apa yang berbeda dari apa yang telah dilakukan BI selama kepemimpinan Gubernur Pak Peri begitu, dari visi yang sekarang. Kemudian yang kedua, di slide ke-18
Ibu menyampaikan istilah sinergi merah putih, kemudian menyebut koordinasi dengan pemerintah, DPR, KSSK, Kementerian Keuangan, Danantara, BPK, PPATK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan yang lain gitu. Tapi kita semua tahu bahwa Bank Indonesia itu kan bank sentral yang harus independen dalam mengambil kebijakan moneter. Jadi saya mau tanya ini, bagaimana Ibu dengan istilah sinergi merah putih itu menarik garis tegas antara sinergi kebijakan dengan independensi Bank Indonesia itu? Dan bagaimana menurut Ibu istilah independensi itu, menurut Ibu itu seperti apa? Dengan visi Ibu yang sekarang, sinergi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibu, saya tertarik dengan Ibu mengatakan no one left behind. Ini terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Di situ, di dalam paparan Ibu menyebutkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu ditetapkan sebagai salah satu dari 5 aksi strategis dan disebut memiliki potensi menjadi new source of growth. Ini saya senang sekali. Dan BI memang telah membuktikan bahwa komitmen terhadap ekonomi syariah itu saya anggap dan saya lihat buktinya sangat baik. Tapi Ibu juga mengakui bahwa masih ada persoalan literasi, kualitas layanan, dan terutama cost of funding. Dan ini juga kita ketahui bersama. Jadi saya mau tanya, menurut Ibu apa akar masalah terbesar yang membuat industri keuangan syariah itu belum mampu mengambil porsi yang lebih besar dalam perekonomian nasional? Dan apakah Ibu melihat perlunya keberpihakan atau afirmatif polisi dari Bank Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah? Dan saya mau tanya nih, kalau Ibu menjadi Gubernur Bank Indonesia, apakah perlu nggak Bu Destri keuangan syariah itu, ekonomi syariah itu diurus oleh Deputi Gubernur sendiri? Apakah bisa di masa kepemimpinan Ibu ini ekonomi syariah, dan kita tahu ekonomi syariah itu adalah sumber pertumbuhan baru, mesin pertumbuhan ekonomi baru, dan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Ibu ini mungkin tidak ekonomi syariah itu diurus oleh Deputi Gubernur sendiri. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anies. Saya beri kesempatan kepada fraksi Partai Amanat Nasional, Bu Andi Juliani Paris. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Destri ini mungkin yang pertama perempuan menjadi calon Gubernur Bank Indonesia, dan kalau terpilih Ibu adalah perempuan pertama yang menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dalam paparan Ibu, kalau saya bisa mengklaster, ada 4 pilar dan aspek strategis dari paparan Ibu. Pertama, bauran moneter dan sektor real. Kemudian kedua, tentang nilai tukar dan pengawasan devisa. Ketiga, pengendalian inflasi regional. Dan keempat, kelembagaan dan sinergi KSSK. Nah, dari 4 isu tersebut, saya ingin bertanya, Bu. Pertama, terkait dengan dilema kebijakan moneter terhadap target pertumbuhan 6,0% dan efek crowding out dari SRBI. Pertanyaannya, Bu, bagaimana strategi konkret Ibu Destri merekalibrasi tingkat imbal hasil dan volume penerbitan SRBI agar tidak menyedot likuiditas perbankan, jadi crowding out efeknya, sehingga suku bunga kredit dapat turun dan transmisi likuiditas berjalan efektif ke sektor real. Pertanyaan kedua, Bu, terkait dengan resiko imported inflation pada asumsi kurs 17.500 US dollar dan efektivitas subtek devisa. Pertanyaannya, sejauh mana instrumen devisa ini yang dikenalkan oleh BI mampu menahan ancaman imported inflation tanpa menguras cadangan devisa secara masif
dan bagaimana skema integrasi data LLDBI dengan sistem Cortex-nya Kemenq serta Simbara untuk mendeteksi potensi under invoicing. Pertanyaan ketiga, Bu, terkait, nah ini penjagaan batas independensi BI di tengah visi sinergi merah putih dan Danantara. Karena Ibu berkali-kali menyebut sinergi merah putih. Nah, bagaimana Ibu menjamin batas independensi kebijakan moneter BI tetap terjaga dan terhindar dari fiskal dominance, khususnya ketika terjadi tekanan pembiayaan fiskal yang ekspansif dari pemerintah. Nah, terakhir terkait dengan inflasi, nah ini kan dampak dari program pemenuhan gizi nasional yang 240,2 triliun, kira-kira bagaimana Ibu memastikan kantor perwakilan BI di daerah-daerah ini bisa memanfaatkan kerjasama antar daerah, khususnya dalam tim pengendalian inflasi daerah, untuk memetakan rantai pasok lokal, sehingga tidak timbul kemacetan pasokan, Bu. Ini kan terjadi nih, yang memicu lonjakan inflasi volatil food di kawasan regional. Terakhir, Bu, kira-kira 3 bulan ke depan apa yang menjadi prioritas program kerja Bu Destri ini? Satu terakhir lagi, Bu. Ini dalam usulan-usulan RATBI kita nggak pernah lihat impact, hanya output setelah terlaksana. Kira-kira Ibu akan merubah nggak cara BI menyampaikan ke Komisi 11 terkait dengan impact program? Karena kita belum melihat di zaman yang lalu setiap usulan ada impact yang nyata bagi masyarakat dan bagi moneter Indonesia. Terima kasih pimpinan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Saya beri kesempatan kepada fraksi Partai Demokrat. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi 11 yang terhormat, yang saya hormati Ibu Destri selaku calon Gubernur Bank Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat Ibu, sudah menjadi satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia yang disampaikan Presiden kepada DPR. Ya, saya ingin merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang P2SK tahun 2026, di mana Bank Indonesia itu bertujuan ya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu bunyi ayat 1 Bu di ujungnya. Kemudian kalau kita lihat di ayat 2, di ujungnya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan lapangan pekerjaan. Indonesia hari ini tidak dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang jelek. Ekonomi kita tumbuh sangat baik ya. Dalam 10 tahun terakhir kita bisa tumbuh di angka rata-rata 5%. Namun kalau kita lihat kondisinya adalah dalam 10 tahun terakhir ini kelas menengah ekonomi kita juga hilang lebih dari 10 juta. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang kedua, terkait lapangan pekerjaan. Hari ini alhamdulillah syukur TPT kita sudah turun menjadi 4,65% dengan jumlah penduduk yang bekerja 148 juta. Tapi yang kita tahu 60% itu bekerja pada sektor informal. Kemudian 1 juta lebih tenaga terdidik kita menganggur. Tentu saya sangat paham bukan tugas BI untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu tugas pemerintah dan dunia usaha. Tapi undang-undang kita, Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2026 memberikan mandat yang secara jelas kepada Bank Indonesia dengan segala instrumen dan kebijakan yang dia miliki itu harus mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kalau kita baca lagi di pasal penjelasannya, yang dimaksud dengan berkelanjutan itu adalah perekonomian yang stabil, tumbuh, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas dan inklusif. Kemudian penciptaan lapangan kerja yang dimaksud adalah antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing, ekspor,
produktivitas sektorial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu, karena tadi saya lihat paparannya datar saja, Bu. Di mana, seperti apa Ibu memimpin BI 5 tahun ke depan? Ya, Ibu kan sudah memulai karir dari ekonom di Bank Mandiri, sudah pernah di LPS, sudah 2 kali jadi DG, dan tidak semua DGS itu dicalonkan jadi gubernur, Bu. Saya rasa Presiden punya harapan besar kepada Ibu untuk menyelesaikan 2 hal tadi. Pertama adalah bagaimana pertumbuhan kita ini menjadi berkualitas, sehingga kelas menengah kita semakin tidak menurun. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja formal lebih banyak. Bagaimana 1 juta terdidik ini bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan hanya lapangan kerja sektoril. Kalau kita bicara UMKM saja, bukan UMKM yang naik kelas, ya itu akan terbuka nanti sektor informal lagi, Bu. Sementara yang kita butuhkan lebih daripada itu, kita membutuhkan sektor formal. Kita membutuhkan lapangan pekerjaan untuk tenaga-tenaga terdidik kita. Kita membutuhkan ekonomi yang berkelanjutan untuk bangsa kita. Jadi saya pengen mendengar dari Ibu, apa yang akan Ibu lakukan dalam memimpin BI ini, dalam membantu Presiden untuk menyelesaikan apa yang dimandatkan oleh Undang-Undang P2SK pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan pertanyaan dari seluruh anggota Komisi 11 yang mewakili fraksinya masing-masing. Sekarang dari meja pimpinan saya persilakan Pak Fauji Amro. Pak Hanif dulu, Pak Hanif. Diserahkan ke Pak Hanif dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Bu Destri Damayanti, calon Gubernur Bank Indonesia. Pertama, selamat Bu, menjadi satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia, dan jika Tuhan meridhoi nanti akan menjadi Gubernur BI perempuan yang pertama. Ini pasti masuk rekor nih Bu. Ada mungkin 3 pertanyaan, 2-3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, Bu Destri ini kan dari dalam. Kelebihannya orang yang berasal dari dalam itu sudah paham kultur, sudah paham cara kerja, sistemnya, jaringannya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi tantangannya justru kadangkala dalam situasi di mana saat ini tantangan buat BI juga besar, ada soal digitalisasi, ada soal geopolitik, dan macam sebagainya. Kadangkala kan kita butuh semacam fresh ice gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam pandangannya Bu Destri nanti, itu kalau jadi Gubernur BI itu ada nggak sih cara kerja di BI yang Ibu ingin ubah, yang mungkin konsekuensinya bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi internal BI. Karena sebagai kalau calon ini berasal dari dalam itu kan ya harmoni sudah tercipta, konsolidasi sudah tinggal melanjutkan, dan seterusnya. Tapi jebakannya kan ini bisa terjerembab ke dalam zona nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, terkait dengan yang mungkin tadi juga udah disinggung sebagian dari teman-teman di Komisi 11, itu yang terkait dengan masalah sinergi. Nah, jadi gagasan sinergi merah putih yang Bu Destri sampaikan itu saya kira kan memang sudah sesuai dengan mandat BI, terutama setelah Undang-Undang P2SK yang baru. Nah, tapi kita juga tahu bahwa semakin erat sinergi fiskal, moneter, pemerintah, ada Danantara, ada kelembagaan lain yang relevan, itu semakin penting juga untuk menjaga independensi dan kredibilitas BI. Nah, tentu kita mendukung penuh sinergi merah putih itu, tapi justru karena sinerginya akan semakin kuat, saya ingin memastikan juga satu hal pada Bu Destri, kira-kira kapan sih Gubernur BI itu harus bisa say yes kepada pemerintah dan say no? Karena menurut saya Gubernur BI yang hebat itu bukan hanya sekedar Gubernur BI yang bisa bersinergi, tapi juga Gubernur BI yang tahu kapan mengatakan tidak. Yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan program-program yang Ibu tawarkan, 5 inisiatifnya. Itu ada soal moneter, makro prudensial, pembayaran, devisa, UMKM, syariah, digital, daerah, hingga soal SDM. Nah, saya kira ini kan cukup jumlahnya, dari sisi jumlah kan cukup banyak. Jadi agenda Ibu ini cukup banyak. Kelemahan dari agenda yang cukup banyak ini seringkali kan
kita jadi seperti tidak punya prioritas. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu ini kira-kira kalau boleh disimpulkan gitu, warisan apa sih yang Bu Destri mau tinggalkan di BI kalau misalnya nanti diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai gubernur, dan kira-kira nanti dari tiga legacy ini itu indikator dan tolok ukurnya apa yang kira-kira bisa dipahami oleh kami di Komisi 11. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kepada Pak Fauzi Amro. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan anggota yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bu Destri, yang insya Allah akan ditetapkan sebagai calon gubernur Bank Indonesia atau gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031, Bu. Karena di makalah Ibu ini nggak jelas periodenya kapan, 2026 sampai ke depan. Jadi kita diskusi kawan-kawan 2026 sampai 2031. Jadi 5 tahun, Bu, masa jabatan Ibu. Yang pertama itu, Bu. Yang kedua, kami pengen sebenarnya dengan kondisi Ibu yang hampir 7 tahun di Bank Indonesia, Ibu mungkin sangat paham apa yang dikatakan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Sesuai amanah Undang-Undang P2SK, tadi dijelaskan oleh kawan-kawan, pasal 7, bahwa moneter, stabilitas, sistem pembayaran, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, itu merupakan tupoksi awal Ibu bagaimana konsen dengan tujuan Bank Indonesia. Yang kedua, saya mengingatkan lagi, Bu, dalam sejarah bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 26 tahun terakhir, mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2026, yang kemarin di angka target di angka 26% di tahun 2027, topangan yang paling besar itu adalah 2, Bu, menurut saya. Diskusi dengan kawan-kawan ekonomi, yang pertama adalah bauran kebijakan yang menyentuh dengan sektor pangan, dan bauran kebijakan yang menyentuh sektor hilirisasi industri. 2 faktor itu. Kalau Ibu memperhatikan itu, insya Allah mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita bisa menuju 8% sesuai dengan headline yang Ibu sampaikan ke kita semua. Yang kedua, yang ketiga, tentang materi yang Ibu sampaikan adalah membangun sinergi. Membangun sinergi ini menjadi penting karena situasi geopolitik, geoekonomi, dan seterusnya yang kita hadapi. Saya hanya mengingatkan, Bu, bahwa kenapa dulu ada pro stabilitas, pro pertumbuhan, sekarang harus membangun sinergi. Ini menjadi hal yang tidak terpisahkan, supaya koordinasi BI ke depan itu dengan KSSK, dengan lembaga-lembaga industri jasa keuangannya lain, bisa maksimal dilakukan. Tidak ada ego sentral dalam tupoksi Bank Indonesia. Menjaga nilai tukar rupiah yang paling penting menurut saya, karena nilai tukar rupiah kita, Bu, terlemah di kawasan Asia Tenggara. Mulai dari Malaysia, Thailand, dan kita bisa cross-check. Apa penyebabnya nilai tukarnya lemah di kawasan, khususnya di kita, di Indonesia. Nah, apakah intervensinya, apakah daya belinya, apakah faktor geopolitiknya, apa dukungan ekonomi, dan seterusnya itu menjadi faktor yang dominan. Nah, kami berharap di tangan Ibu Destri, tangan dingin Ibu Destri ini yang sudah bermitra hampir 7 tahun dengan kita semua, kita berharap apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, pasal 7 Undang-Undang P2SK tahun 2026, bahwa BI juga harus punya peran terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, juga terhadap stabilitas, sistem pembayaran yang telah diamanahkan oleh gubernur sebelumnya Pak Peri dengan KRIS. Kemarin Ibu juga meluncurkan kartu kredit Indonesia, yang menurut kami ini terobosan-terobosan baru. Kami berharap sinergi ini, khususnya sinergi dengan Komisi 11, terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Ketua. Terima kasih kepada Pak Fauzi Amro. Tadi pertanyaannya ada beberapa poin, Bu. Berikutnya Pak Hekal, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bu Destri yang kami banggakan. Saya nggak mau bertanya yang macam-macam karena saya yakin
Ibu sudah menjadi pilihan yang cukup matang dipertimbangkan, bahkan waktu Ibu sesuai dengan undang-undang harus menjalankan tugas sebagai pejabat sementara juga saya turut menyuarakan keyakinan saya bahwa Ibu dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan hari ini malah terbukti atau dibuktikan dengan materi yang Ibu siapkan, judulnya saja sudah sinergi merah putih. Jadi yang saya maknai dengan sinergi ini kan tentunya peningkatan koordinasi yang kita harapkan di antara semua stakeholders, pemangku kepentingan di sektor keuangan kita. Nah, harapannya tentunya merah putihnya ini kan dimaknai kita ingin mewujudkan cita-cita undang-undang dasar, cita-cita founding fathers kita yang dituangkan dalam undang-undang dasar kita. Dan di situ kan di Undang-Undang Dasar ekonomi kita disusun secara kekeluargaan. Nah, saya ingin menekankan itu bahwa dalam menyusun kekeluargaan itu kan saya nangkap Ibu sudah menulis juga bahwa itu ada pesan nobody left behind. Nah, di dalam nobody left behind ini nggak bisa kita anggap enteng, Bu. Karena sebagaimana dalam waktu-waktu yang baru ini kan kita juga ada sedikit memodifikasi tujuan BI di dalam Undang-Undang P2SK itu untuk memperhatikan pertumbuhan di sektor real juga. Jadi dalam Ibu menyusun bauran kebijakan BI harus memperhatikan juga pertumbuhan sektor real. Kenapa ini kita tulis? Karena ternyata dalam dekade-dekade yang berlangsung ini kita menikmati pertumbuhan ekonomi yang dianggap stabil bahkan menjadi bintang di dalam Asia Tenggara. Mungkin termasuk salah satu bintang di dunia. Tapi kenyataan di lapangannya, kelas menengah kita jatuh, PHK di mana-mana, dan kita mengalami deindustrialisasi. Nah, harapan kita, Ibu dengan caranya sendiri, dengan bauran kebijakan yang Ibu dan teman-teman Deputi Gubernur Senior dan para Deputi Gubernur nantinya bisa merumuskan untuk mencarikan jalannya dengan sinergi tadi, supaya kita bisa mewujudkan, dan saya juga sangat bersyukur Ibu menuliskan bahwa memang kita punya target untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ke 8%. Dan harapan saya itu adalah 8% yang berkualitas. Supaya tadi bahwa kalau ada pertumbuhan kredit, jangan hanya di sektor korporasi, tapi bisa juga sampai ke UMKM. Karena memang kita semua udah di Komisi 11 dan saya yakin Ibu di BI juga sangat paham bahwa perekonomian kita ini mayoritas ini kan di sektor UMKM, di sektor informal. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan mereka masuk ke sektor formal, supaya juga mereka bisa menjadi kontributor kepada penerima negara. Karena begitu mereka bisa masuk ke sektor formal, bisa meninggalkan kategori yang paling bawah UMKM-nya, supaya mereka juga bisa berkontribusi ke penerimaan negara di bayar pajak dengan tarif yang lebih baik. Kalau enggak, kita ini kan kasihan juga kepada masyarakat yang sudah bayar pajak, kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bayar pajak, bolak-balik dimintain terus. Nah, sektor informal kita nggak pernah kita seriusin untuk bisa berkembang, untuk berkontribusi terhadap perekonomian. Mungkin itu aja pesan-pesan saya yakin Ibu, saya berharap kerja sama kita ke depan juga semakin baik. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan cita-cita kita semua dalam pembangunan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ekal, sangat bijaksana tadi, Bu. Itu makin berat, Ibu. Itu. Silakan Pak Dolvi. Terima kasih Ketua, terhormat Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat calon Gubernur Bank Indonesia Ibu Destri. Izin interaksi sedikit. Silakan Pak Dolvi. Bu Destri, dalam rapat kita di sini dengan Bank Indonesia pernah disampaikan bahwa fundamental ekonomi yang sesuai dengan nilai tukar rupiah itu adalah angka yang ada pada asumsi makro. Jadi tahun 2026 fundamental nilai tukar rupiah itu adalah 16.500. Ibu masih sepakat dengan pandangan itu, bahwa nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonomi kita adalah 16
16.500. Masih sepakat, Bu? Interaktif sedikit, Bu. Oh, boleh langsung jawab, Pak? Iya. Tentunya gini, Pak, kalau lihat nilai tukar. Nggak, sepakat atau tidak aja, Bu, supaya singkat. Jelaskan. Jangan dijelaskan. Kalau tidak, nanti penjelasannya pada saat Ibu nanti memberikan respon. Saya mau tahu masih sepakat nggak dengan pandangan itu? Karena itu rapat kita di sini. Gubernur BI saat itu mengatakan, nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonomi kita apa yang tertulis di asumsi makro di Undang-Undang APBN. 16.500. Nah, Ibu masih sepakat nggak dengan pandangan itu? Baik, Pak. Dikit tapi nerangkan. Sepakat atau tidak aja, Bu? Penjelasan panjangnya nanti tergantung setelah. dari range, Pak. Jadi kami di dalam punya range pertumbuhan ekonomi 4,9 hingga 5,7. Nah, sehingga kalau kondisinya benar-benar baik pada tahun yang bersangkutan, memang dia bisa di 16.500, Pak. Tapi kan tentunya situasi akan sangat tergantung dari keadaan yang terjadi. Ya, pertanyaan saya, karena dulu pernah disampaikan oleh BI sendiri di rapat ini, bahwa nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonomi itu adalah 16.500. Kondisi sekarang sudah 17.700. Ketika Bu Destri jadi gubernur BI nanti, apakah bisa menjadikan nilai tukar terhadap US dollar itu 16.500? Makanya saya penting pendapat Ibu apakah 16.500 itu masih menjadi acuan terhadap nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonominya. Itu pertama, Bu. Jadi tantangan Ibu adalah mengembalikan atau nilai tukar yang sekarang 17.700 itu harus kembali kepada nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonominya, yaitu 16.500. Yang kedua, di paparan Ibu menyebutkan bahwa visi Bank Indonesia kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan berbagai kebijakan dan bauran kebijakan yang Ibu canangkan, berapa sebenarnya kontribusi Bank Indonesia di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Kalau misalnya di 2027 6%, dorongan BI terhadap pertumbuhan ekonomi yang 6% itu berapa kontribusinya? 10%, 20%, 30%? Kan harus terukur. Sehingga kita bisa mengevaluasi efektivitas dari kebijakan dan bauran kebijakan BI di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sesuai dengan amanat Undang-Undang BI yang direvisi di dalam Undang-Undang P2SK, apakah nanti Ibu akan menyampaikan laporan kinerja per ADG yang berbeda dengan laporan yang sekarang disampaikan, hanya laporan catatan rapat, menghadiri kegiatan di sana, kegiatan di sini, kan bukan itu yang kita harapkan, laporan kinerja per ADG. Nah, bagaimana konsep Bu Destri sebagai Gubernur BI nanti untuk laporan kinerja per ADG BI? Demikian pendalaman dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Dolvi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ada beberapa kali interaktif tadi. Saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Kalau saya ini, tadi Ibu menyampaikan, tapi pihak pertama mengucapkan selamat lah, Bu. Mungkin kan, Bu. Dan mudah-mudahan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bahwa akan menjadi Gubernur Bank Indonesia perempuan pertama. Dan ini merupakan sebuah amanah yang besar dan amanah yang harus Ibu tanggung dengan penuh tanggung jawab. Dan tadi saya sangat senang Ibu membangun sinergi merah putih itu, Bu. Nah, dalam rangka itu, Bu, saya ingin menanyakan, karena ini menyangkut masalah sinergi, apa pandangan Ibu sebagai Gubernur Bank Indonesia terhadap penarikan SAL oleh Menteri Keuangan yang tadinya rekening itu ditempatkan di Bank Indonesia, kemudian ditempatkan di Bank Himbara dalam rangka memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, yang kedua, itu saya ingin menanyakan, Bu.
lembaga LPE MUI, FEBUI itu menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu memberikan 6 dampak. 6 dampak itu adalah inflasi impor, kemudian biaya energi yang naik, kemudian ruang fiskal yang terbatas. Di dalam ruang fiskal yang terbatas itu memberikan karena tekanan dari subsidi, kompensasi, dan beban utang, bunga dan sebagainya karena tekanan nilai tukar. Kemudian yang keempat itu adalah utang falas sektor private yang mengalami tekanan karena beban biayanya rupiahnya mengalami depresiasi. Kemudian yang kelima adalah suku bunga juga mengalami tekanan, suku bunga kredit. Dan yang keenam adalah biaya hedging yang makin mahal dalam kaitan tersebut. Lah, saya ingin tahu pandangan Ibu terhadap apa yang disampaikan oleh LPEMU ini, karena ini adalah kemampuan BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar. Dan instrumen 6 itu sangat mendasar, sangat fundamental, bahwa itu disampaikan kanan itu sangat besar sekali kepada makroekonomi kita. Dan yang terakhir saya ingin menanyakan mengenai, tadi Ibu menyampaikan, saya berterima kasih komitmen Ibu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mencapai pertumbuhan 8%. Dan komitmen ini tentunya akan ditunggu oleh semua pihak yang hari ini ingin mendengarkan dari Ibu. Saya ingin tahu instrumen kebijakan apa di bidang moneter yang dipakai oleh Ibu selaku Gubernur Bank Indonesia nanti dalam rangka mewujudkan pertumbuhan 8% itu. Instrumen kebijakan moneternya yang saya tanyakan. Saya langsung masuk ke dalam karena ini sangat ditunggu oleh pasar, bahwa dalam rangka mewujudkan 8% itu tentunya harus sebuah sinergi yang tadi, kemudian instrumen kebijakannya itu apa yang akan digunakan dalam kondisi situasi global yang seperti saat ini. Terima kasih. Silakan dijawab, Bu, semua pertanyaan tadi. Berapa lama ini, Pak? Susah ya jadi GBI ya. Baik, Pak. Ini terima kasih Pak sebelumnya pimpinan dan juga seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Pertama terima kasih sekali untuk masukan-masukannya, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sangat kritis, dan saya rasa ini memang sangat tepat sekali karena posisi Gubernur Bank Indonesia ini memang bukan posisi seadanya, jadi memang sangat dibutuhkan juga kemampuan yang memang mumpuni. Saya coba untuk menjawab sebagai calon, saya akan coba menjawab. Jadi yang pertama tentu terkait dengan sinergi merah putih. Jadi alhamdulillah pancingan saya ternyata masuk Pak, sinergi merah putih itu gitu. Kenapa saya menganggap ini pancingan? Karena memang kita ini sekarang menghadapi masa situasi yang sangat kompleks, di mana penyelesaian pada suatu masalah itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing institusi. Dibutuhkan suatu sinergi yang kuat. Jadi kalau saya tadi mengambil suatu quote juga bahwa sinergi ini bukan hanya bekerja sama, tapi bagaimana kita menyatukan kekuatan. Kita saling melengkapi. Jadi artinya masing-masing itu punya senjatanya masing-masing. Tapi kita saling melengkapi dan kita melangkahnya seirama. Kalau kita memang konsisten, kita sesuai dengan pemerintah mau mencapai pertumbuhan tertentu, tentu kita sebagai satu pelaku ataupun satu lembaga di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tentu kita harus bergerak bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan tentunya lebih luas, lebih tinggi dibanding kalau BI melakukan itu sendiri atau pemerintah melakukan sendiri. Jadi kembali saya ingin tekankan di sini bahwa kata-kata sinergi ini tidak berarti juga mengurangi
kredibilitas dan juga independensi dari Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami akan tetap memegang independensi sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang P2SK terakhir 2026. Bahwa kemudian dalam undang-undang itu kami diberikan mandat tambahan bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tapi kita juga harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Iklim ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan sektor real dan untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi artinya di sini tugas Bank Indonesia kita harus bisa menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan bersama-sama tentunya dengan semua pihak stakeholder kita berusaha untuk mendorong sektor real dan menciptakan lapangan kerjaan. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, sinergi merah putih. Kenapa? Karena sinergi ini ya memang harus kita lakukan secara bersama-sama. Semua pihak termasuk akademisi, termasuk tadi yang Pak Misbakun sampaikan, ini memang menjadi suatu hal yang perlu juga menjadi perhatian kita semua. Jadi itu yang makna yang saya ingin sampaikan dari kata sinergi merah putih, berarti tidak melepaskan masing-masing amanah yang diemban oleh kementerian atau lembaga masing-masing, tapi kita tetap mempunyai wilayah dan mandat masing-masing dan kita bergerak bersama-sama. Itu yang pertama yang tadi banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya mohon maaf mungkin nggak bisa menjawab per individu, tapi saya akan coba kelompokkan. Saya akan coba kelompokkan. Tapi kalau untuk pertanyaannya Pak Haris nanti ya Pak ya, paling akhir yang terkait dengan masa lalu dan sebagainya lah gitu Pak. Saya coba beberapa substansi yang pertama juga kembali terkait dengan tadi independensi antara stabilisasi dengan growth gitu kan. Itu selalu ditanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang menghadapi masalah yang tidak biasa. Makanya kalau kita lihat juga kenapa kalau saya ambil dari topik dari makalah ini juga saya menekankan tadi sinergi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas gitu. Karena memang sekarang ini apa yang terjadi termasuk di dunia di global, kita ini memang dalam menjalankan suatu kebijakan nggak bisa hanya bertahan atau bersandar pada satu kebijakan tertentu. Ya sebagai contoh kalau kita lihat di negara maju, di negara luar lah ya, Eropa, Amerika, mereka ini menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bicara secara teoritis, perlambatan pertumbuhan ekonomi artinya inflasi mereka rendah. Tapi ini enggak, inflasi mereka tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang ada commodity price yang naik, kemudian ada supply chain yang terganggu dan seterusnya. Kemudian juga yang lucu di Amerika juga kita melihat DXY menguat. Kalau DXY menguat, mestinya bond yield-nya mereka turun. Kenapa? Karena akan ada permintaan banyak dolar untuk beli bonds-nya mereka. Tapi ini kebalikannya, Pak. Ini yang ada adalah bond-nya mereka, bond yield-nya itu naik terus. Bahkan yang 30 tahun sudah di atas 5,3%. Yang 10 tahun juga sudah di atas 4,6%. Dan itu terus naik. Nah, jadi ini situasi yang kalau mereka hanya bicara inflasi naik, mereka langsung bisa, oke, naikkan suku bunga. Tapi ini enggak. Mereka menghadapi perlambatan ekonomi juga, ini yang menyebabkan mereka harus membalancing. Nah ini di Bank Indonesia kami coba membalancing dengan berbagai kebijakan yang kami miliki, makanya kami menamakannya bauran kebijakan Bank Indonesia. Apakah itu kebijakan yang utama, yaitu kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, juga termasuk kebijakan pendukung. Dalam hal ini kebijakan pendukung, kita punya pendalaman pasar uang dan falas. Karena ini yang mungkin menjadi salah satu target saya ataupun cita-cita saya ke depan, kita mempunyai pendalaman pasar uang dan falas yang makin dalam. Karena Indonesia ini sedang bertumbuh, apalagi dengan target pemerintah 8%, pasti akan butuh financing yang besar. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari pengembangan falas kita, pasar uang falas kita dalam taruhlah 6 tahun terakhir, kalau kita lihat dari tahun 2020 hingga 2026, itu untuk pasar uang rata-ratanya sudah naik 6 kali lipat. Sementara untuk pasar falasnya sudah naik 3 kali lipat. Jadi sekarang per hari itu rata-rata untuk pasar falas sudah mencapai sekitar 12-an miliar US dollar. Kalau 2020
itu angkanya masih sekitar di 3-4 gitu. Jadi ini adalah makin dalam pasarnya, maka tentu stabilitas dari rupiah juga akan makin terjaga. Kemudian juga sumber pembiayaan untuk pembangunan juga akan makin bisa kita dorong. Nah, jadi dalam hal ini memang kalau kita lihat stabilisasi tidak bisa kita hanya capai dari kebijakan moneter. Makanya izin Bapak Ibu sekalian, kemarin pada saat kami rapat RDG terakhir bulan Agustus yang lalu, kami walaupun tekanan pada rupiah 1 juga tinggi, tapi kami tidak bisa menaikkan begitu saja nilai tukar, rupiah untuk mensupport rupiah, nilai tukar BI rate, untuk mensupport rupiah, karena kami lihat bahwa kita punya PR pertumbuhan kita ini masih di bawah potensial levelnya. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan, kami menggunakan kebijakan pendukung kami, yaitu pendalaman pasar uang dan falas, di mana kita memberikan insentif dan juga hedging cost yang relatif lebih murah, karena memang kita lagi butuh untuk inflow masuk. Dan alhamdulillah itu juga tercapai sehingga baik SRBI ataupun SBN juga sudah mengalami inflow, dan itu sedikit banyak menambah supply falas juga di market. Dan ini yang tadi saya ingin sampaikan. Kemudian kalau terkait dengan inflasi, tadi juga kami sampaikan, memang inflasi tentunya nggak bisa BI sendiri. Karena kalau Bank Indonesia pasti yang terkait dengan demand side-nya. Dan biasanya kalau kita melihat demand side itu adalah inflasi inti atau core inflation, di mana dia adalah 65% dari headline inflation, dari total inflasi. Sementara kalau untuk inflasi pangan, dia kontribusinya sekitar 19%. Cukup besar. Jadi kalau inflasi pangan kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan mempengaruhi headline inflation, walaupun core inflation-nya relatif rendah, tapi inflasi keseluruhan dia akan tinggi. Nah, ini yang tentu volatile food inflation tidak bisa ditangani oleh BI sendiri. Makanya perlu tadi sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk mengendalikan inflasi termasuk petani dan sebagainya, inflasi pangan. Nah, kemudian satu komponen lagi adalah administered price. Nah, ini juga memang sangat-sangat cukup mempengaruhi karena kontribusinya 16%. Jadi beberapa kali kita bisa melihat base effect. Kalau misalnya tiba-tiba ada kenaikan harga BBM gitu, itu pasti akan langsung naik headline inflation, paling tidak naik 1 bulan 2 bulan ke depan, kemudian dia mulai adjust. Tapi dia pasti akan mempengaruhi headline inflation langsung pada saat administered price itu naik. Tapi kalau kita bisa memaintain demand side-nya itu, yang tadi inflasi inti cukup terkendali, dan sebagai gambaran, inflasi kita di Agustus ini adalah 2,8%, di mana intinya adalah 2,7%. Volatile food itu ada dia turun Pak, sebelumnya sekitar 5%-an, tapi di Agustus turun 2,5% karena supply pangan mulai kembali lagi, dan administered price-nya masih cukup tinggi, 3,58%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inflasi sudah pasti tidak akan bisa DI sendiri, tapi sinergi itu yang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian juga terkait dengan kontribusi BI dalam tadi Pak Dolfix khusus karena growth, ini kita bicara growth. Tentunya kalau melihat seberapa besar kontribusi berapa persen dari taruhlah growth kita kemarin 5,29%, Pak. Berapa besar BI berkontribusi terhadap pertumbuhan itu? Itu mungkin tidak akan serta-merta bisa terjawab. Tapi paling tidak kembali, kalau BI bisa menciptakan iklim yang kondusif, suku bunga paling tidak apa yang terjadi belakangan, suku bunga meningkat, kita coba dengan penambahan likuiditas di market, repo kita tingkatkan, kemudian yang terjadi Indonesia kita atau overnight rate kita sudah mulai turun dari yang tertinggi 6,5 kemudian dia turun ke 6%. Nah, ini yang tentunya nanti akan mempengaruhi cost of fund dari perbankan juga. Termasuk juga kalau kita melihat kebijakan likuiditas makroprudensial kami, Pak. KLM kita tadi juga ada pertanyaan, siapa yang menikmati KLM ini? Nah, KLM ini jadi kalau kita lihat dengan kebijakan likuiditas makroprudensial kita yang totalnya adalah 6% dari DGWM itu kita kembalikan kepada perbankan. Per Agustus itu sudah ada 450-an triliun kembali dananya ke pemerintah, ke perbankan. Dan kalau kita lihat memang Himbara itu mendapatkan
insentif KLM yang paling besar. Dan kalau kita lihat Pak, sekarang growth kita ini kan juga memang masih sangat didrive oleh bank-bank himbara. Nah, inilah yang kita ingin dorong supaya bank swasta juga mulai bisa menciptakan pertumbuhan kredit baru. Termasuk kalau untuk yang UMKM. UMKM memang tumbuh sangat kecil 1,6%, tapi dia dari negatif, sebelumnya negatif. Dan kami juga mempunyai besaran makroprudensial di mana kita memberikan insentif untuk bank yang dia bisa menyalurkan kredit kepada UMKM dengan peringanan GWM. Termasuk kalau bank tersebut dia sudah mempunyai portfolio GWM besar gitu kan, GWM untuk UMKM besar. Nah, ini tentunya kami membuka satu ruang di mana mereka kemudian bisa kayak semacam menerbitkan sertifikasi atau surat berharga yang kemudian bisa dibeli oleh bank lain, sehingga bank lain itu sudah memenuhi kewajiban mereka terkait dengan pemenuhan untuk rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Jadi itu yang terkait dengan pertumbuhan dan peran Bank Indonesia. Paling tidak dengan pertumbuhan bulan Juli kemarin kredit tumbuh 13% lebih Pak, dan majority itu adalah bank himbara, sehingga kalau kita lihat berarti ada dana KLM kita yang sebenarnya menjadi sumber juga untuk pertumbuhan kredit dari bank himbara tersebut. Nah, kemudian terkait juga pertanyaan dengan rupiah kembali Pak, untuk rupiah. Jadi rupiah itu Pak, ini saya boleh agak panjang nih Pak. Tadi kan cuman Bapak tanya langsung 16.5 Ibu terima atau tidak. Nah, kalau kita di rapat kemarin dengan dengan pemerintah kan juga sudah menempatkan di RAPBN-nya 2027 kan 17.500 Pak. Nah, jadi paling tidak itu memperhatikan situasi yang saat ini terjadi. Dan kalau kita bicara rupiah itu kan memang sangat dipengaruhi, pertama ada faktor yang jangka panjang dan ini lebih fundamental, dan ada faktor yang jangka pendek dan ini lebih sentimen, Mbak. Dan kalau kita lihat pergerakan dari rupiah itu sendiri, sebenarnya kalau ngelihat dari faktor fundamental, kemudian termasuk juga apa yang terjadi di Amerika, di global dengan ketidakpastian yang tinggi, itu nilai rupiah kita sebenarnya bisa lebih rendah dari sekarang, Mbak. Nanti saya akan coba sampaikan data dari apa yang sudah kami lakukan, Mbak. Tapi masalahnya ada sentimen, market sentimen yang itu mungkin bisa timbulnya macam-macam, Mbak. Termasuk global sentimen, ini berkumpul jadi satu sehingga ini yang menyebabkan pergerakan rupiah itu menjadi seperti sekarang ini. Tapi kalau kita lihat sentimen lagi positif gitu, Mbak, itu rupiahnya bisa cepat turunnya. Dan kami tapi kami akan selalu memanfaatkan momentum. Pada saat sentimen lagi positif, tentunya Bank Indonesia akan terus juga ada. Di pasar tetap ada kami Pak, karena itu sudah menjadi kewajiban kami menjaga volatilitas juga dari rupiah. Tapi itu tadi Pak, jangka pendek ada pengaruh dari sentimen. Nah sekarang jangka pendek panjangnya apa yang harus dilakukan? Kita punya tantangan sektor eksternal. Sektor eksternal kita yaitu terkait dengan bagaimana dari neraca di balance of payment kita. Nah, jadi menjadi PR tentunya bagi kita semua, pemerintah, Bank Indonesia, dan juga semua masyarakat kita adalah bagaimana agar ekspor kita bisa kita tingkatkan, kemudian jasa. Jadi kalau kita bicara di balance of payment, di atas itu ada yang namanya transaksi berjalan, Ibu, di mana di sini kita selalu defisit karena jasa, kemudian pembayaran pendapatan dari khususnya mereka yang kerja di sini dibandingkan kita yang kerja di luar, ini selalu negatif. Jadi akhirnya ini menyebabkan yang kita alami sekarang ini Pak di TW2, karena account kita defisit. Kembali ke defisit karena memang di trade balance kita mempunyai tantangan untuk ekspor barang ini yang perlu kita genjot ke depannya. Nah selama ini kita bisa ditutup oleh financial account-nya, yaitu dengan adanya FDI. FDI alhamdulillah tetap kita relatif stabil. Portfolio investment ini yang menjadi PR kita. Makanya kenapa kebijakan kami terakhir ini terkait dengan, tadi juga ada pertanyaan SRBI supaya tidak ada crowding out dan sebagainya. Kebijakan SRBI kemarin kami ini Pak sekarang adalah kita akan lebih fokus SRBI itu untuk menjadi transmisi untuk kebijakan suku bunga, supaya suku bunga juga di market bisa
relatif relatif melandai lah Pak. Jadi kalau kita lihat SRBI rate kita sekarang juga sudah mulai menurun dan outstandingnya itu juga sudah turun dari yang tertinggi hampir 1.100 triliun sekarang sudah berada di sekitar 1.050-an triliun. Nah, ini bertahap kami turunkan untuk menambah likuiditas dan juga supaya suku bunga di market itu lebih bisa terkendali dan align juga dengan suku bunga overnight kita. Nah, kemudian oke. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan kelembagaan, ya kelembagaan. Tadi siapa yang apa? Ibu dari dalam dan Ya ini Bu, sudah ini udah ya? sudah cukup Bu ya. Cukup Pak? Cukup. Berikutnya dilanjutkan direktur. Tunggu Pak, tadi saya ada penasaran Pak. Bentar, Pak. Oh, yang pertanyaannya Pak Haris tadi Pak. Boleh Pak sedikit aja? Haris ini selalu menggelitik semua yang duduk di sana itu untuk menjawab Bu. Ya, tapi sebenarnya menarik Pak, bahwa saya perlu sedikit ya Pak. Jadi Pak Haris, tentunya Pak Peri dengan saya berbeda secara kepribadian, mungkin beda Pak ya. Tapi pada saat kita bicara kebijakan Pak, kita tuh senyawa Pak. Karena memang kolektif kolegialnya itu jalan. Bahwa terjadi interaksi, bahwa oh ini naik sekian, oh ini apa segala macam, SRB jangan naik terlalu tinggi dan sebagainya. Itu adalah buat kami hal yang biasa. Justru kami melihat ini adalah suatu demokrasi yang jalan dan itu adalah suatu kolektif kolegial. Dan kalau kita mau jujur apa yang dicapai oleh Bapak Peri sebelum itu, payment system kita itu luar biasa sekali Pak. Jadi itu adalah benar-benar menjadi suatu legacy yang sangat bagus dari beliau dan kita harus akui itu. Sementara kalau nanti saya ke depan seperti apa nanti kita lihat aja Pak. Tapi buat kami kebijakan yang sudah bagus itu tentunya akan terus kita lanjutkan Pak. Yang masih perlu kita tambah kita akan tambah. PR kami memang masih terkait dengan pendalaman pasar uang termasuk juga pembukaan cross border activity khususnya untuk negara yang mitra-mitra kita seperti LCT Pak. Jadi itu kita juga akan terus memperkaya perdagangan falas non dolar di Indonesia karena juga kita perlu menserve LCT. Dan untuk mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau belum semuanya terjawab. Tadi pertanyaan saya satu saja, yang mungkin rupiah. yang lain soal cashless ya Bu ya. Ya, mohon maaf Bu Ana. Jawab. Bu Ana. Saya sudah menandakan pada di sini Bu Ana, saya mau jawab. Bu Ana, Nih, Bu. Cukup Bu. Pak, Ini mohon maaf Pak Ketua, mohon maaf. Nggak bisa Bu, ini bukan raker ini. Ini fit and proper. ini bukan. Kita bikin. Ini kan bagian dari jadi cara mempresentasikan, menjawab, alokasi waktu dan sebagainya itu akan menjadi catatan penilaian kita pada saat kita nanti rapat internal dalam memberikan penilaian dan persetujuan. Jadi cukup Bu ya. Kita berikan ya. Saya minta ditampilkan gambar presentasi nomor halaman 18. Sudah. Saya mau menutup Pak Fauzi. Mau menutup. Saya tidak. Jadi kita tadi sudah mendengarkan semua paparan. Kemudian ada pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dari anggota dan pimpinan. Dan dalam rangka membangun sinergi Merah Putih ini, tadi ada hal yang luar biasa, yaitu sinergi mitra kerja, Pak. Sinergi mitra kerja ini kita bersyukur DPR-nya ditaruh paling atas, Pak. Gambar DPR-nya. Jadi mudah-mudahan sinergi mitra kerja ini benar-benar nanti akan berlanjut pada saat Ibu sudah ditetapkan, Bu. Harapan kami ke depan itu. Karena bagaimanapun juga sinergi itu akan menjadi sangat penting. Pesan ini perlu saya sampaikan, Bu. Untuk apa? Karena tadi sebelum rapat fit and proper ini banyak teman-teman menyampaikan supaya saya memberikan beberapa pesan yang sifatnya spesifik dan khusus bahwa upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi ini seperti apa ke depan. Dan saya sebelum menutup fit and proper test ini saya beri kesempatan kepada calon
Gubernur Bank Indonesia yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior dan menjadi PJ ini di kalimat penutupnya saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua dan pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang kami hormati. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menjalankan fit and proper sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Dan tentunya ke depan apapun yang menjadi keputusan dari Bapak Ibu sekalian, kami akan terima dengan lapang dada dan kami akan terus bersinergi dan bermitra dengan Bapak Ibu sekalian untuk tentunya memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih sekali lagi dukungan dan support selama ini kepada Bank Indonesia dan insya Allah ke depan akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pesannya sangat kuat bahwa akan lebih baik lagi, Pak. Nah, ini pesan yang kuat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur acara fit and proper ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya kami juga minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat dengar pendapat umum dengan agenda fit and proper test uji kelayakan ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.